Ada belasan anak menjadi korban pelecehan seksual yang berawal dari permainan daring dan kasus semacam ini bukan yang pertama kali terjadi. Anak-anak yang rentan akhirnya menjadi korban kejahatan di ranah digital. Lalu bagaimana sebenarnya perlindungan terhadap mereka? Untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Pak Nahar, yakni Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Ibu Retno Listiarti, Komisioner Bidang Pendidikan dari KPAI. Selamat malam Pak Nahar dan juga Bu Retno. Selamat malam, selamat malam juga Pak Nahar. Terima kasih Pak Nahar dan juga Bu Retno sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Ini satu hal yang urgent sekali untuk kita bahas agar kedepannya tidak kembali berulang. Saya akan ke Bu Retno dulu. Dari data KPAI, sebenarnya bagaimana sih Bu kondisi pelecehan seksual yang terjadi pada anak terkait dengan lingkungan daring, khususnya game online? Ada berapa kasus Bu dari data-data KPAI, kasus yang terjadi di Indonesia dan modusnya itu sebenarnya apa? Sebenarnya kasus yang sama itu pernah terjadi ya untuk game Hago ya. Waktu itu sama, game Hago itu dimainkan juga oleh anak-anak yang saat itu modusnya ya hampir mirip seperti ini ya. Di mana game Hago ini memang punya memberikan, jadi anak yang mau bergabung itu memberikan identitas. Nah, salah satunya memang nama lengkap, kemudian juga nomor telepon, dan masing-masing pemain itu bisa melakukan chatting. Nah, waktu itu korbannya usianya juga hampir sama nih ya, 8 sampai 9 tahun lah ya, yang melakukan pengaduan ya, kemudian kita dorong juga melakukan pengaduan waktu itu ke polisi. Nah, untuk game Hago ini kita juga sempat memanggil nih KPAI ya, sampai kemudian sekarang udah nggak bisa chatting ya, jadi data itu kemudian anak-anak yang main itu lebih terlindungi. Untuk kasus ini kan sebenarnya pengaduan di Agustus ya, lalu setelah itu KPAI bersurat ya, ini untuk game yang Free Fire. Dan ini kita juga heran ya, karena kalau saya membaca keterangan game ini untuk anak usia 13 ke atas, sementara seluruh korban yang 11 ini kan 11 ke bawah ya, jadi usianya 9 sampai dengan 11 tahun, jadi artinya belum 13 ya, masih 13 ke bawah. Nah, berarti kan ada kontrol juga yang lemah nih pada penyedia aplikasi gitu ya. Tentu ini mesti juga harus dipanggil dan harus juga memperbaiki. Yang kedua adalah memang ini bisa chatting dan bisa akhirnya juga mendapatkan nomor anak-anak. Nah, ini korban untuk Hago juga usia pelaku 27 tahun ya. Untuk kasus ini juga kan sama. Sebenarnya pelaku adalah orang dewasa, dan inilah ya kenapa kemudian orang tua wajib waspada, hati-hati, dan juga kontrolnya harus kuat nih untuk anak-anak yang main game, karena anak-anak ternyata bisa jadi korban predator seksual. Baik, Bu Retno tadi menyatakan bahwa ini kalau dilihat dari keterangannya sebenarnya ini hanya bisa diunduh bagi mereka yang berusia di atas 13 tahun atau 12 tahun begitu. Tapi ternyata faktanya kan ini ada satu pengawasan yang juga lemah begitu ya. Bisa dikatakan seperti itu hingga akhirnya bisa diunduh bagi anak-anak di bawah usia sesuai ketentuan. Selain itu, apa saja menurut Ibu kemudian yang menjadi faktor penyebab kasus seperti ini bisa terjadi? Sebenarnya memang ini kan peran orang tua menjadi penting ya. Jadi selain negara kan lewat kebijakan gitu ya. Kemudian juga bagaimana kemudian negara bisa hadir umpamanya untuk aplikasi game-game tertentu yang memang ternyata membahayakan anak-anak, itu kan bisa kemudian dilakukan apakah penutupan atau perbaikan. Nah, yang kedua adalah peran orang tua ini menjadi penting, juga guru-guru ya. Karena gini, kenapa game ini disukai anak-anak gitu, karena kan dia tuh lebih mudah ya, memainkannya mudah. Kemudian yang kedua, sebenarnya peralatan yang dibutuhkan dalam permainan ini tuh ternyata murah. Ini paling murah ini dibanding game-game lain gitu yang harganya cukup tinggi gitu ya. Sehingga anak-anak pada usia tadi ya 13 ke bawah itu jadinya menyukai permainan ini. Nah, ini yang penting adalah sebenarnya orang tua untuk anak-anak yang usianya masih 13 ke bawah itu seharusnya handphone tuh bukan dikasih atau hadiah, tapi adalah dipinjam. Dipinjamkan sehingga ayah bundanya, kalau namanya dipinjam kan berarti milik papa mama. Nah, itu sehingga papa mama atau ayah bundanya tetap bisa melakukan kontrol. Yang kedua adalah sebenarnya ini orang tua harusnya menurut kami gitu, ini kan ketahuannya ketika orang tuanya ingin melihat, kemudian anaknya keberatan, orang tua curiga, akhirnya kebuka. Nah, jadi memang perlu tadi pengawasan maupun kepekaan. Nah, banyak orang tua menganggap itu kan game anak-anak, itu tidak membahayakan. Nah, ini ya ketidaktahuan orang tua ini juga ini menjadi satu momentum untuk menyadari bahwa tidak semua game
itu aman dan harusnya ada aturan main juga ya. Oke, baik. Antara orang tua Berarti dengan kalau anak dari di tengah KPAI, tentang penggunaan gadget termasuk game ya. ya, kalau dari KPAI artinya pengawasan dari pihak orang tua juga menjadi satu hal yang penting dan senada dengan hal itu, Kementerian PPA ini juga menyatakan bahwa pentingnya pendampingan orang tua saat bermain gadget atau adanya digital parenting. Tapi kita harus sama-sama sadar kondisinya. Faktanya tidak semua orang tua 24 jam mengawasi anaknya, bahkan kadang gadget berisi permainan online tersebut adalah satu bentuk untuk agar menjadi hiburan anak tersebut. Kita harus sadar betul kondisi itu. Untuk itu besar sekali harapan dari pihak orang tua, ada juga penyaringan, pengawasan yang itu dilakukan oleh pihak kementerian ini. Pak Nahar dan juga Bu Retno, saya akan ke Pak Nahar. Pak Nahar, apa kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian PPA agar tidak serta-merta tanggung jawabnya ini hanya diberikan pada orang tua? Banyak pihak yang kemudian menyatakan bagaimana kalau ternyata memberikan atau peran pemerintah di sini adalah bisa memberikan literasi digital kepada anak-anak tersebut, termasuk diantaranya memasukkan dalam kurikulum, begitu Pak. Silakan Pak Nahar. Iya, terima kasih. Tentu ini persoalan yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya orang tua lalu kemudian anak itu sendiri, tapi kemudian kan dari data yang tadi disampaikan oleh KPAI dan kami juga misalnya melalui survei-survei juga mencatat ada hal-hal yang harus diwaspadai karena misalnya di 2018 survei kami menegaskan 6,6% anak laki-laki dan 63,2% anak perempuan misalnya pernah menyaksikan kegiatan seksual melalui online. Jadi ini baru persoalan yang progres. Lalu kemudian dengan cara-cara melalui game online dan segala macam, tadi faktanya bahwa dari satu sisi teknologi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempermudah aktivitas, tapi juga di sisi lain bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu maka kami tentu terus mengupayakan beberapa program yang terkait dengan keharusan bagaimana kita melakukan pencegahan. Misalnya ada beberapa program internet aman bagi anak, lalu ini gunanya juga untuk meminimalisir dampak negatif dari media sosial dan internet. Lalu kemudian juga modul aku cerdas berinternet, lalu kemudian juga aku muda, aku nyaman, ini juga diperuntukkan untuk orang tua dan anak menjadi kader yang bersama-sama untuk meningkatkan literasi digital dan ketahanan digital anak untuk mencegah dari kejahatan-kejahatan yang berbasis online. Jadi ini upaya-upaya ini terus dilakukan sampai di 2017 itu upaya untuk memastikan peta jalan perlindungan anak di ranah daring ini sudah dilakukan dan kami terus bersama Kementerian Kominfo dan kementerian lain untuk membangun peta ini untuk tujuan-tujuan tadi untuk menyempurnakan regulasi lalu kemudian membentuk komitmen bersama di tingkat nasional dan juga menjadi rujukan dan mewujudkan harapan kita semua dari kepentingan dan isu perlindungan anak di ranah daring. Benar, artinya adalah perlindungan anak di ranah daring ini menjadi concern dari semua pihak, termasuk diantaranya Kementerian PPPA ini juga melibatkan KPAI begitu dalam hal roadmap ini. Tapi kan faktanya dengan adanya sejumlah aturan yang tadi disebutkan oleh Pak Nahar, masih banyak kasus-kasus yang terjadi. Yang terbaru kemarin baru terjadi juga melibatkan atau menjadikan belasan anak menjadi korbannya. Bu Retno, dalam hal ini KPAI memandang apa kemudian celah-celah yang sebaiknya diperbaiki oleh kementerian lembaga terkait agar kasus ini tidak terjadi lagi gitu? Ya emang ini sulit ya kalau memang tadi yang Pak Nahar katakan bahwa memang harus bersama. Nah, salah satunya sebenarnya kalau banyak kasus-kasus seperti ini, barangkali contoh walau mungkin beberapa negara, tapi yang kelihatan begitu ketat terhadap game online terhadap anak itu misalnya Cina ya. Kan ini mungkin juga bisa menjadi bagian yang bisa dicontoh juga dalam upaya melindungi anak-anak. Misalnya Cina itu untuk password masuk dalam satu game yang sesuai usia, itu adalah passwordnya itu wajah. Jadi wajah anak itu bisa dilihat apakah dia sesuai atau tidak dengan usia.
Nah, saya rasa pemerintah Indonesia juga bisa ya sebenarnya melakukan hal itu, bagaimana menghindari anak-anak bermain untuk tidak yang sesuai dengan usianya, dan bagaimana orang dewasa seperti ini yang punya niat jahat itu nggak bisa masuk gitu ketika password wajah pengguna memang tidak menunjukkan bahwa dia anak-anak. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana kemudian ada pembatasan negara. Nah, itu juga misalnya dilakukan beberapa negara, ya paling jelas namanya Cina yang agak ekstrim nih dia. Jadi Cina itu juga melakukan pembatasan di mana anak-anak tuh hanya bisa bermain game di Sabtu dan Minggu. Lalu dia juga ada jam. Jadi kalau udah melampaui jam yang ditentukan, itu otomatis mati dan tidak bisa melakukan ini. Iya, untuk artinya menghindari anak-anak kecanduan game online. Mengingat angka di Indonesia kecanduan game online juga kan meningkat ya. Itu bisa dilihat dari rumah sakit jiwa yang merawat anak-anak akibat kecanduan game online maupun pornografi. Baik, Yang Bu dulu Retno. rumah sakit jiwa itu nyaris tak ada bangsal anak gitu. Tapi sekarang mayoritas itu rumah sakit jiwa di Indonesia mulai menerima pasien-pasien anak dengan gangguan jiwa, maksudnya akibat dampak dari kecanduan ya. Jadi misalnya ada kasus yang kami tangani, anak itu tuh saking kecanduannya seminggu itu mandi 1 kali dan hanya mandi selama 5 menit. Nah, ada itu misalnya ada satu contoh bagaimana sudah kecanduan berat itu anak. Baik, Bu Retno. Kasus seperti itu. Iya, berarti artinya juga diharapkan pengawasannya lebih ketat lagi dari pemerintah, termasuk pelibatan dari Kementerian PPPA ini. Saya kembali ke Pak Nahar. Pak Nahar, melihat kondisi seperti ini, tadi program-program sudah banyak sekali yang kemudian dijalankan. Kami ingin tahu bagaimana kemudian monitoring dan evaluasinya untuk memastikan bahwa program yang ada ini benar-benar dijalankan agar kasus seperti ini tidak lagi terjadi. Dan terakhir tadi Pak, yang saya sempat sampaikan, ada desakan dari sejumlah pihak. Bagaimana kalau kemudian literasi digital online ini benar-benar mungkin Kementerian PPPA koordinasi dengan Kemendikbudristek begitu Pak untuk masukkan dalam kurikulum anak contohnya. Iya, yang pertama tentu sesuai dengan tugas dan fungsi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami fokus di koordinasi ya. Di koordinasi itu kan 3 hal yang terus kami lakukan ya, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan. Nah, dan proses melaporkan ini tentu juga mengidentifikasi dari hasil pantauan-pantauannya, jadi termasuk pengawasan dari KPAI. Lalu kemudian karena kita juga punya kewajiban untuk membuat laporan implementasi, maka kita punya kewajiban juga melakukan koordinasi, kontrol, lalu kemudian juga memastikan bahwa misalnya dari hasil itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, maka kita bersama-sama melakukan upaya-upaya perbaikan. Misalnya tentang pentingnya tadi ya, beberapa upaya yang harus dilakukan bersama, regulasi yang terus dilengkapi, tetapi yang lebih penting lagi mencoba di semua setting yang bersentuhan dengan anak, melakukan aktivitas sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, itu juga harus dikuatkan. Oleh karena itu maka upaya-upaya bagaimana mencegah di setting sekolah, misalnya di satuan pendidikan, ini juga menjadi penting. Misalnya yang terkait dengan proses belajar mengajar juga harus dibiasakan memberikan pemahaman kepada anak, lalu kemudian juga bisa mengantisipasi hal-hal yang kemudian dalam proses belajar mengajar juga berdampak pada persoalan-persoalan seperti ini. Misalnya di masa pandemi itu kan anak-anak banyak belajar di rumah, lalu kemudian mengkonsumsi gadget secara full misalnya. Lalu kemudian juga itu bukan berarti tanpa risiko gitu ya, dan risiko-risiko untuk dibujuk rayu dengan menggunakan alat-alat tertentu yang kemudian kita tidak minta, anak-anak tidak minta, lalu kemudian ada tawaran yang begitu saja masuk, lalu kemudian digiring. Nah, kemudian terjadi praktek grooming gitu ya. Dan maka terjadi praktek-praktek seperti yang kemarin diungkap bersama ya, KPAI dan
tim cyber di Mabes Polri. Baik, kita sama-sama sepakat bahwa ranah digital ini seperti dua mata pisau ya. Jika kita tidak bijak begitu menggunakannya, akhirnya nantinya bisa justru menghasilkan hal negatif begitu kepada anak-anak. Untuk itu perlu adanya kolaborasi dari semua pihak, kementerian, lembaga terkait, kemudian dari KPAI juga dan juga pastinya dengan orang tua agar bisa lebih sadar lagi. Kita bisa sama-sama menginformasikan kepada anak-anak mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan juga terus melakukan pengawasan tersebut. Salah satunya sudah dilakukan oleh Kementerian PPPA dengan adanya roadmap perlindungan anak di ranah daring. Kita berharap bahwa ini semua bisa dijalankan dengan baik agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Nahar dan juga Bu Retno sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mari Pak Nahar.